Shalom, damai di hati. Di nama Tuhan, di malam hari ini kita akan membacakan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Luar biasa Engkau Tuhan, Engkau dahsyat, hebat, dan luar biasa. Dan kami percaya Engkau Allah yang hidup. Dan di saat ini kami ingin mendengarkan suara-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Bapa memberkati setiap kami. Mari Bapa memberkati telinga kami, untuk kami dapat mendengarkan dengan baik. Memberkati hamba-Mu, sehingga apa yang dapat disampaikan di malam hari ini adalah benar-benar isi hati-Mu yang tertuju kepada kami semua. Dan di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di malam hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Filipi. Kita akan baca dari pasal 4 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Nah, saya akan bacakan buat kita sekalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji nama Tuhan. Dalam kitab ini, kitab Filipi yang dituliskan oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Suatu hal yang beda dengan apa yang kita pikirkan selama ini, bahwa orang yang seharusnya di dalam penjara, kita yang di luar yang akan datang menghibur. Tapi saat ini nasihat-nasihat itu datang daripada orang yang sangat-sangat terbatas, datang daripada orang-orang yang ada di dalam keterbatasan, bahkan terkungkung, ruang gerak yang sangat sempit. Nah, luar biasa. Firman ini dalam perikop Lembaga Alkitab menuliskan di sana nasihat-nasihat terakhir. Nah, nasihat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, untuk mereka saling menasihati, untuk mereka saling menguatkan, untuk mereka saling mengokohkan iman di dalam pelayanan mereka. Nah, di sini yang tertulis di dalam pembacaan kita di malam hari ini berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bahkan dikatakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, kata bersukacita ini Tuhan tuliskan melalui firman-Nya di dalam kitab Filipi sampai 2 kali. Artinya menegaskan bahwa ini bersukacita di dalam Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting dan harus dilakukan oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan punya nama Tuhan, Tuhan mau setiap kita, setiap orang yang percaya kepada Dia bersukacita dengan benar. Jadi punya nama Tuhan, di malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Karena ada bersukacita di luar Tuhan. Ada orang bersukacita tetapi mereka ya mungkin hura-hura. Mereka hanya menghambur-hamburkan apa yang berkat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Mungkin mereka melakukan pesta pora. Berarti itu bersukacita tapi di luar Tuhan. Nah, yang Tuhan mau bagi kita, Tuhan mau setiap pribadi yang percaya kepada Dia, dalam keadaan apapun, kita bersukacita di dalam Tuhan. Artinya dalam keadaan apapun, kita mengatakan syukur, kita mengatakan terima kasih, kita mengatakan bahwa apa yang terjadi bagi kita, dan kita mengucap syukur dan mengatakan sukacita itu tetap menjadi bagian kita. Karena sukacita itu tidak harus dengan kantong yang tebal, tidak harus dengan suatu berkat yang melimpah yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi sukacita itu akan terpancar dari setiap orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Punya pengharapan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita berpikir bahwa saya adalah anak-anak kerajaan Allah, anak-anak surgawi. Untuk apa saya harus bersusah hati? Untuk apa saya harus terjerumus ke dalam hal-hal yang menyakitkan? Dan puji Tuhan, di malam hari ini kita tahu bahwa firman Tuhan ini dituliskan kepada setiap orang. Bahkan sebelumnya dalam pembacaan ini bahwa ada pertikaian yang terjadi dalam sebuah jemaat. Itu Eudonia, Sintike, mereka sedang ada dalam satu pertengkaran, ada satu pergumulan yang terjadi dalam pelayanan, dan itu harus diluruskan dan harus dinasihati untuk mereka bersukacita, karena pelayanan adalah milik Allah. Pelayanan Allah milik Tuhan, kita hanya sebagai alat. Maka kita harus bersukacita dalam melakukan pelayanan kita. Dan puji nama Tuhan, di sini
Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus bersukacita dengan benar, yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Mau tanggal tua atau tanggal muda sama saja, kita tetap bersukacita. Wajah kita tetap memancarkan sukacita dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dimanapun kita berada. Kita tetap dapat memancarkan sinar kemuliaan Allah. Kita dapat memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Yang kedua dari pembacaan kita, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Diketahui semua orang. Bukan nanti di gereja orang lihat kita baik. Orang nanti di dalam persekutuan, di dalam peribadatan yang ada, kita mengatakan Tuhan baik, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Tapi kita percaya dimanapun kita berada, bukan hanya perkataan, tapi perbuatan kita adalah perbuatan baik. Jadi kita harus yang pertama bersukacita dalam Tuhan, yang kedua kebaikan hati kita diketahui semua orang. Dimanapun kita berada, entahkah di gereja, entahkah dalam persekutuan di luar, bersama dengan teman-teman sekerja, bersama dengan rekan-rekan, kolega-kolega yang ada, kita tetap mengatakan Yesus baik dan kita berbuat baik. Nah, dalam kebaikan kita itu, kita memancarkan bahwa kita lah orang-orang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang selalu mengajarkan kebaikan, Allah yang mengajarkan tentang kasih. Dan itu luar biasa, bahwa Tuhan, di sini bahkan dikatakan Tuhan sudah dekat. Ini menandakan bahwa kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini seakan-akan ini adalah hari terakhir. Karena besok Tuhan datang, atau mungkin sebentar saat kita tidur, kita bangun, kita sudah di dimensi yang lain. Sehingga kita tahu bahwa kita sudah dipersiapkan, kita sudah mempersiapkan diri kita di dalam kehidupan kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi kebaikan hati kita sangat menentukan di mana kita berada. Jadi jangan nanti di gereja baru kita baik. Di rumah juga kita baik, dimanapun kita baik, di tempat kerja atau dimanapun kita berada, kita tetap menunjukkan kebaikan hati kita dengan ketulusan, bukan pura-pura, bukan sesuatu yang dibikin-bikin, pemanis-pemanis bibir, atau mungkin hanya sekedar lip service. Tapi Tuhan mau dalam tindakan kita dimanapun kita berada. Di luar senyum lebar, di rumah juga senyum lebar. Jangan kebalikan. Nah, luar biasa di sini firman Tuhan pada ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdoa dengan benar. Berdoa dengan benar bukan berarti setiap doa yang kita nyatakan, setiap doa yang kita naikkan, setiap doa yang kita mohonkan kepada Tuhan harus dijawab, harus terjawab, dan harus kita amini dan harus tergenapi. Setiap doa kita naikkan bukan berarti harus dijawab, tapi setiap doa yang kita ungkapkan karena kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, kita mau berkomunikasi dengan baik sama Tuhan. Mungkin saja sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Entahkah itu sesuatu yang menyakitkan, entahkah itu sesuatu yang sangat-sangat tidak mengenakan dalam kehidupan hati kita, badan kita, sesuatu yang sangat-sangat ya sebagai manusia kita tidak terima. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka kita tetap mengatakan terima kasih Tuhan. Mungkin kita berdoa minta kesembuhan, minta pemulihan, tapi ternyata tidak jadi. Jangan kita menggerutu, jangan kita mempersalahkan Tuhan, jangan kita pikir bahwa Tuhan tidak mendengarkan kita, atau mungkin Tuhan tidak sayang sama kita. Tapi kita tahu waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang tepat, sehingga apapun yang kita minta kepada Tuhan dijawab atau tidak. Di sini dikatakan bahwa permohonan dengan ucapan syukur, dijawab atau tidak, kita tetap mengatakan terima kasih Tuhan, karena waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi puji nama Tuhan. Di malam hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini, mengatakan bahwa kita harus bersukacita dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Juga di dalam kehidupan kita harus ada kebaikan hati kita, berbuat baik dengan kehidupan yang benar. Maka kebenaran itu akan menyatakan bahwa kita adalah anak-anak terang. Dengan kebenaran yang kita lakukan juga, kita akan dapat dikatakan bahwa benar-benar ini anak Tuhan. Yang berikut,
bahwa di dalam doa kita harus berdoa dengan benar. Bukan berarti doa harus dijawab, dan doa juga kita harus katakan kepada Tuhan, benar Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kita berbicara kepada Tuhan seperti anak-anak berbicara kepada orang tuanya. Dia hanya mengharapkan, kalau dikasih ya syukur, tidak dikasih juga mungkin dia akan bersabar. Sama yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Kondisi saat ini adalah kondisi di mana pandemi terjadi di seluruh bangsa, khususnya di bangsa kita, bangsa Indonesia. Tapi kita tahu Tuhan punya rancangan yang terbaik. Oleh sebab itu, jangan kita khawatir. Jangan sampai kekhawatiran kita justru yang akan membuat kita binasa. Bukan karena penyakit, tapi karena ketakutan. Ya, puji nama Tuhan, kekhawatiran itu akan justru membuat kita terpuruk, itu akan justru akan membuat kita tidak dapat bersuka cita. Itu dengan kekhawatiran kita justru dapat menahan semua apa kebaikan Tuhan. Tuhan sudah rancangkan yang terbaik, tapi karena kita khawatir, kita justru tidak dapat meraih kebaikan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, tidak semua yang buruk itu jahat atau jelek. Tidak semua yang pahit itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Contohnya, mungkin kita yang pernah minum obat, kita tahu bahwa itu adalah pahit, tapi kita telan, tapi tujuannya untuk kebaikan kita. Ya, puji nama Tuhan, tidak semua yang jelek, tidak semua yang menyakitkan itu akan membuat kita binasa. Tapi mungkin saja sesuatu yang Tuhan taruh, sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk menahan langkah kita, sehingga kita tidak terjerumus di dalam langkah-langkah kita selanjutnya, karena mungkin langkah kita menuju kepada maut. Jadi puji nama Tuhan, di malam hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa kita harus hidup dengan benar, kita harus bersuka cita dengan benar, dan kita berdoa dengan benar. Doa Bapa kami diajarkan Tuhan, benar-benar doa yang benar-benar mengagungkan Tuhan. Juga di dalamnya kita menyatakan Tuhan Engkau dahsyat. Dan juga di dalamnya kita meminta apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan menjadi keinginan, bukan meminta keinginan kita. Karena kalau keinginan manusia itu banyak sekali, luar biasa malah. Tapi kalau kebutuhan kita, Tuhan tahu kebutuhan kita, maka itu yang biasanya dijawab Tuhan adalah kebutuhan kita. Sehingga dalam Filipi ini juga dikatakan dalam ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan, kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi dia akan memenuhi segala keperluanmu, keperluan kita, bukan keinginan kita. Puji nama Tuhan. Dan biarlah ayat terakhir boleh kita baca sama-sama di dalam ayat yang ke-8 pembacaan kita, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran positif ada dalam kehidupan kita. Pikiran-pikiran Kristus biarlah ada dalam kehidupan kita, untuk kita dapat menjalani hari-hari hidup kita dan tetap meraih berkat-Nya, meraih sukacita surgawi. Dan puji Tuhan, di dalam nama Yesus kita percaya firman ini biarlah tergenapi dalam kehidupan kita, dan pikiran-pikiran kita akan menjadi pikiran-pikiran Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Luar biasa Engkau Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati taburan-taburan firman ini Tuhan, sehingga akan menjadi benih yang jatuh di tanah hati kami yang subur, untuk dapat bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.